masih membahas tentang Kitabu At-Talaq. Kita sudah sampai pada babul iddati wal ihdadi. Bab tentang masa iddah dan ihdad. Ihdad itu bergabung ketika ada kematian seseorang. Jadi kita akan membahas dua masalah. Masalah yang pertama adalah masa iddah. Masa iddah itu maksudnya masa menunggu. Ketika ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya atau seorang wanita dicerai oleh suaminya. Ini kan sama-sama putus hubungan. Wanita dicerai suami, putus hubungan, ya kan? Atau wanita ditinggal mati suami, sama juga putus hubungan. Hubungan apa? Suami istrinya sudah putus. Maka ketika sudah putus hubungan ini ada masa iddah, masa menunggu, di mana selama masa menunggu ini wanita tadi belum boleh untuk menikah. Jadi suaminya mati langsung menikah, nggak boleh. Kenapa? Masih masa iddah. Dicerai suaminya mengatakan kamu saya cerai, langsung menikah, nggak boleh. Masih ada masa iddah, masa menunggu. Nah, itu yang akan kita bahas. Maka masa iddah ini ada dua macam. Ada masa iddah untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ada masa iddah untuk wanita yang dicerai oleh suaminya, tapi sama-sama sudah putus hubungan dari suaminya. Adapun ihdad itu adalah bergabung. Definisinya adalah tarkuz zinati wa tib. Seorang wanita meninggalkan atau tidak memakai perhiasan dan tidak memakai minyak wangi pada masa bergabung. Ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal mati oleh bapaknya, ditinggal mati oleh adiknya atau kakaknya, susah, sedih. Nah, kemudian dia mengalami masa bergabung, tidak memakai minyak wangi, tidak memakai perhiasan, tidak memakai baju hias. Nah, itu yang disebut dengan ihdad. Kita lanjutkan hadis 1114. Wa 'anil Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu anna Subai'ah al-Aslamiyyah, ini seorang sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didoakan radhiyallahu anha, ya, karena sahabat wanita. Nufisat, dia mengalami nifas ba'da, setelah wafati zaujiha, kematian suaminya. Suaminya ini bernama Sa'ad bin Khawlah. Bilayalin, beberapa malam, itu beberapa malam setelah suaminya mati. Faja'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Subai'ah datang kepada Nabi. Fasta'dzanathu, maka dia minta izin kepada Nabi, antangkih, untuk nikah, boleh enggak? Fa'adzina laha, maka Nabi mengizinkan dia untuk menikah. Fanakahat, maka dia pun menikah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, berarti hadis ini derajatnya apa? Sahih. Wa asluhu fi sahihain, dan asal hadis ini di dalam kitab sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam satu lafal disebutkan annaha wada'at, bahwasanya dia melahirkan bayi ba'da wafati zaujiha, setelah kematian suaminya, bi arba'ina lailatan, 40 malam. Wa fi riwayatin wa fi lafdhin li Muslim qala Az-Zuhri, Imam Zuhri berkata, Imam Zuhri ini gurunya Imam Malik, wala ara ba'san, dan saya berpendapat tidak apa-apa. Ya, jadi terjemahnya itu wa ara, dan saya berpendapat, la ba'san, tidak apa-apa, anta zawwaja, bahwasanya wanita tadi menikah, wahiya fi damiha, meskipun dia masih di dalam darah nifasnya, meskipun nifasnya belum selesai. Ghaira annahu, hanya saja, la yaqrabuha, tidak boleh menjima'nya, zaujuha, suaminya, hatta tathur, sampai dia suci dari nifasnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sementara dia dalam kondisi hamil. Wanita yang ditinggal mati suaminya itu ada dua kondisi. Pertama, dia kondisinya hamil, mengandung. Yang kedua, kondisinya dia hail itu tidak mengandung. Nah, maka wanita ada dua macam ini. Suaminya mati, ada kalanya dia hamil, ada kalanya dia tidak hamil.
Nah, kalau dia tidak hamil, maka masa iddahnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Orang-orang yang mati sementara mereka meninggalkan istri, maka istri itu menunggu terhadap diri mereka masa iddah. Untuk boleh menikah lagi itu harus menunggu arba'ata ashhurin, 4 bulan, wa 'ashran, tambah 10 hari. Fa idza balagna ajalahum, kalau sudah sampai 4 bulan 10 hari, fala junaha 'alaikum fima fa'alna, maka enggak apa-apa kalau mau dia berhias atau dia mau menikah, silahkan. Nah, ini kalau dalam kondisi wanita tadi tidak apa? Tidak hamil, menunggunya 4 bulan 10 hari. Sekarang kalau wanita itu hamil, bagaimana? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan meskipun hamil tetap harus menunggu 4 bulan 10 hari. Tetapi pendapat yang benar adalah bahwasanya wanita hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Sampai melahirkan itu berarti bisa kurang dari 4 bulan 10 hari, bisa juga lebih dari 4 bulan 10 hari. Misalnya nih, ada wanita hamil sudah 9 bulan. Berarti tinggal berapa? 10 hari. Ketika dia sudah hamil 9 bulan, suaminya mati. Nah, kemudian 10 hari berikutnya dia melahirkan anak. Ya sudah. Setelah melahirkan anak, maka dia boleh untuk menikah karena masa iddahnya sudah habis. Masa iddahnya sampai melahirkan tadi. Bahkan di sini Imam Zuhri mengatakan wala ara ba'san an tazawwaja wa hiya fi damiha. Nikah dalam kondisi masih nifas, yaitu darah nifasnya masih keluar, enggak apa-apa. Nifas biasanya kan 40 hari itu. Nah, selama nifas ini menikah, boleh, tapi jangan kumpul dulu sama suaminya. Nah, maka pisah rumah dulu aja, biar aman. Karena kalau dalam satu rumah, apalagi satu kamar, nah, khawatir nanti terjadi hubungan. Nah, maka pisah rumah dulu, tapi menikah enggak ada masalah. Karena kalau tidak segera dinikahi mungkin keburu dinikahi oleh orang lain. Nah, maka dinikahi dalam kondisi nifas enggak ada masalah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, seandainya suaminya mati, kemudian suaminya ini belum dikuburkan, masih berada di keranda, tapi kemudian istrinya melahirkan anak, nah, pas itu nikah enggak apa-apa. Meskipun suaminya masih di atas keranda, yogen nikah ya apa-apa, ngoleh. Nah, ini pendapat yang benar, karena sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam masalah-masalah khilafiyah atau perselisihan pendapat seperti ini, kalau kita memang bisa membaca mana dalilnya, nah kita baca mana dalilnya. Kalau kita tidak bisa mengetahui dalilnya bagaimana, ya sudah tanya aja yang paham. Tanya kepada ustadznya, panjenengan ngaji sama siapa. Nah, kalau panjenengan tahu ini ustadznya paham dalil, tanya kepada beliau. Ini ada perselisihan pendapat yang saya ikuti yang mana, udah penak. Nah, bagi yang sudah bisa membaca dalil, dibandingkan nanti. Oh ini dalilnya ini, oh ini dalilnya ini. Dia bisa memilah, mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini. Nah, saya ringkaskan aja bahwa dalam masalah ini yang lebih kuat insyaallah ta'ala, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya kalau dia itu dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Maka bisa lebih dari 4 bulan 10 hari, bisa juga kurang dari 4 bulan 10 hari. Dalam kasus ini kurang dari 4 bulan 10 hari, arba'ina lailah, 40 malam saja. Nah, diizinkan oleh Nabi SAW untuk nikah. Lah bagaimana dengan ayat tadi? Ayatnya kan mengatakan arba'ata ashhurin, 4 bulan 10 hari. Apakah tidak bertentangan? Tidak. Karena ayat ini bicara tentang hukum umum, sementara hadis tadi bicara tentang hukum khusus. Nah, maka kalau ada dalil umum sama dalil khusus bertabrakan, bertentangan, selalu saja yang dimenangkan adalah dalil khusus. Adapun dalil umum tetap dipakai tapi untuk kondisi yang lain, kondisi umum yang lain, bukan kondisi khusus yang disebutkan dalil tadi. Kita lanjutkan 1115. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, umirat telah disuruh Barirah seorang wanita sahabat Nabi, an ta'tadda untuk bermasa iddah bi thalathi hiyadin, selama 3 kali haid. Hadis ini
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan rawi-rawinya thiqat, lakinnahu ma'lul, akan tetapi hadis ini punya cacat. Tetapi meskipun hadis ini punya cacat, karena dia dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, maka kesimpulannya hadis ini sahih. Berarti hadis ini bisa dijadikan dalil bahwasanya seorang wanita kalau dicerai oleh suaminya itu masa iddahnya adalah 3 kali haid. Ini ada dalam Al-Quran, Pak. Salasata quru. Surat Nawa Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu, wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihin, mereka menunggu terhadap diri mereka. Menunggu maksudnya kalau mau nikah lagi sama orang lain, nunggu dulu. Selama berapa? Salasata quru, selama 3 quru. Nah, 3 quru ini, quru itu artinya apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan quru itu artinya haid, berarti salasata quru 3 kali haid. Ada yang mengartikan quru itu artinya suci, salasata quru berarti 3 kali suci. Nah, mana yang lebih kuat? Kalau melihat hadis tadi, salasata quru itu diartikan salasi haid, 3 kali haid. Berarti pendapat yang lebih kuat insyaallah bahwasanya quru itu artinya apa? Haid. Jadi misalnya nih, seorang wanita dicerai oleh suaminya pada waktu dia suci, ya kan? Cerai kan harus suci kan, dan belum dikumpuli kan. Nah, dia nunggu haid yang pertama, setelah itu dihitung 1. Setelah itu dia suci, kemudian haid yang kedua, nah itu dihitung haid kedua. Setelah itu dia suci, kemudian haid yang ketiga. Nah, kalau haid yang ketiga sudah selesai, kemudian dia suci, setelah itu baru boleh menikah. Menunggu 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Kalau kita menganut mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i berpendapat bahwa quru itu artinya suci, bukan haid. Kita kenal 4 mazhab toh nggih? Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Nah, kalau yang mau ingat-ingat gampang ingat-ingatnya. Mazhab yang paling kuno yaitu mazhab Hanafi, dan mazhab yang paling terakhir yaitu mazhab Hambali. Ini sepakat bahwasanya quru artinya haid sesuai hadis ini. Sementara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, mazhabnya orang Indonesia Syafi'i, ini sepakat bahwasanya quru artinya adalah suci. Nah, saya pilihkan kalau memang bingung, udah pakai hadis ini saja. 3 quru artinya 3 kali haid. Dan ini pendapat yang sangat kuat menurut saya. Pertama, sesuai hadis ini dan hadis ini sahih. Yang kedua, sesuai dengan pendapat khulafa yang 4. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Semuanya sepakat bahwasanya quru artinya apa? Haid, bukan suci. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi yang ada, ternyata beliau tidak pernah menyebut suci dengan istilah quru, tetapi beliau menyebut quru untuk istilah haid. Berarti quru itu memang artinya adalah haid, sehingga Nabi menggunakan kata-kata quru untuk makna haid. Nah, sehingga hadis 1115 ini karena sahih bisa kita jadikan sebagai acuan, sebagai dasar bahwasanya quru artinya adalah haid. Nah, maka hadis ini yang kita pelajari, hadis yang pertama tadi ini masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati, sementara hadis yang kedua ini masa iddah bagi wanita yang dicerai. Digabungkan dalam satu bab atau satu pembahasan. Memang sebagusnya kalau dibikin 2 bab lebih memudahkan kita memahami ya. Tapi nggak ada masalah, yang penting dijelaskan. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah hukum bagi wanita yang dicerai oleh suaminya. Dia menunggu masa iddahnya selama 3 kali haid berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis berikutnya 1116. Nggih. Apa itu? Ya. Ya. Tetap berbeda. Karena kalau misalnya diartikan 3 kali suci, maka berarti ketika dia ketika dia dicerai dalam kondisi suci kan itu. Nah, itu sudah 1 dulu, ya. Kemudian setelah itu haid, kemudian suci yang kedua, kemudian haid, kemudian suci yang ketiga. Lebih cepat, ya. Maka tetap ada bedanya dari sisi masanya.
Baik, kita lanjutkan. 1116. Wa 'ani Sya'bi 'an Fatimah binti Qais 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati, tentang wanita yang dicerai thalathan, sudah 3 kali. Jadi cerai yang ketiga sudah. Hukumnya bagaimana? Laisa laha sukna, dia tidak punya hak tempat tinggal di rumah suaminya, enggak punya hak lagi. Wala nafaqata, dan tidak ada hak untuk dapat nafkah dari suaminya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini kembali kepada masalah wanita yang dicerai oleh suaminya. Dulu pernah kita bahas wanita yang dicerai oleh suaminya itu ada 3 macam. Kalau mau diringkas lagi 2 macam. Ada yang cerainya itu masih bisa rujuk, ada yang cerainya itu sudah tidak bisa rujuk. Kalau cerainya itu masih bisa rujuk, yaitu tanpa harus mengadakan mahar baru atau pernikahan baru, maka masa iddahnya maka berarti dia berhak untuk mendapatkan ini sukna, tempat tinggal, dan juga mendapatkan nafkah. Contoh, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Nah, setelah ngomong seperti itu, ini kan istrinya dalam masa iddah nih. Ini dia tetap berada di rumah suaminya, tidak boleh diusir dari rumah suaminya. Karena kamu sudah saya cerai, kamu nggak boleh tidur di sini, nggak boleh seperti itu. Oh, dia masih istrinya. Selama masih masa iddah berarti masih istrinya. Dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan dia berhak untuk mendapatkan nafkah. Makan sehari 3 kali, nah itu harus dikasih juga oleh suaminya. Nah, yang kedua adalah wanita yang sudah dicerai tapi sudah 3 kali, cerai yang ketiga. Ini berarti sudah putus atau sudah bain. Nah, kalau sudah cerai yang ketiga, maka hukumnya sesuai hadis ini, laisa laha sukna, tidak punya hak tempat tinggal. Sehingga suaminya boleh menyuruh dia pulang. Ini sudah cerai yang ketiga, kamu sekarang pulang ke rumah mertua. Nah, maka suami boleh untuk mengeluarkan dari rumah suaminya ini. Dan istrinya tidak boleh menolak. Saya punya tempat tinggal di sini. Enggak, laisa laha sukna kata Nabi. Wala nafaqah, nafkah juga enggak punya. Meskipun dia masih menjalani masa iddah. Selama masa iddah itu dia tidak boleh menikah. Tapi meskipun dia tidak boleh menikah, dia tidak berhak untuk dapat nafkah dari mantan suaminya tadi. Kenapa? Cerainya sudah yang ketiga, sudah bain, sudah putus. Meskipun ini ada khilaf di antara para ulama, tapi intinya saja hadis ini sahih sehingga kita hendaklah mengikutinya. Tidak usah menoleh kepada pendapat-pendapat yang lain, karena dalam masalah-masalah fikih gini, kalau pendapat yang sangat banyak kita lihat semuanya malah jadi bingung. Sudahlah, ringkasnya hadis ini sahih, pakai, selesai. Karena kalau kita banyak pembahasan malah akhirnya nanti jadi bingung. Sehingga kita jadi lupa hukumnya bagaimana, jadi lupa. Tapi kalau hadis ini sudah sahih, udah kita paham, udah selesai masalah. Maka wanita yang sudah dicerai 3, dia tidak berhak mendapatkan sukna atau tempat tinggal, tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Tapi seandainya suaminya kasih, enggak apa-apa, Pak. Ini sudah cerai yang ketiga. Kamu saya pulangkan ke rumah mertua. Dan kamu sebenarnya tidak berhak mendapatkan nafkah. Tapi karena kamu dalam masa iddah tidak boleh menikah juga, udahlah saya kasih ini duit 5 juta untuk makan selama masa iddah. Boleh. Ini satu kebaikan suami kepada mantan istrinya, enggak ada masalah. Kebaikan seperti ini dihasungkan di dalam Islam, diajarkan di dalam Islam untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, sudah selesai masa iddah kita bahas. Sekarang kita membahas tentang ihdad atau berkabung. Dan sebenarnya masa iddah itu penjabarannya tidak seperti yang saya sampaikan ini hanya ringkasan. Kalau mau lebih lengkap kita harus membaca di dalam kitab surah At-Talaq. Di sana ada pembagian wanita ada yang masih kecil yang belum haid, wanita ada yang dalam kondisi haid, wanita ada yang hamil. Nah, ini masa iddahnya beda-beda. Tapi karena kita ini lagi membahas hadis dan hadisnya hanya membicarakan satu masalah, udah kita bahas satu masalah aja supaya lebih ringan. Kita lanjutkan 1117. Wa an ummi Athiyyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahidda, tidaklah melakukan ihdad atau berkabung imra'atun, seorang wanita, ala mayyitin, kepada seorang mayit, fauqa thalathin, di atas 3 hari. Tidak boleh di atas 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali kepada suaminya, ya, kalau suaminya yang mati.
Maka masa iddahnya arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Nah, selama masa iddah apa yang harus dilakukan? Wala talbas, dia jangan memakai thauban masbughan, baju yang dicelup. Maksudnya baju yang warnanya hias, warna merah, warna kuning, warna-warna yang mencolok, warna yang menarik. Illa thauba asbin, kecuali baju asbin. Nah, baju asbin ini adalah satu baju yang dicelup tetapi tidak tidak begitu menghias, sehingga dia baju biasa. Wala taktahil, tidak boleh pakai celak, karena celak ini termasuk berhias, tambah cantik dia. Wala tamassatiban, tidak boleh dia memakai parfum, minyak wangi. Illa idza tahurat, kecuali kalau dia suci dari haidnya, maka boleh nubdzatan, sedikit, min kustin, dari minyak wangi kustin, au adfarin, atau minyak wangi adfar. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaqun alaih, sehingga hadis ini sahih dan hadis ini lafalnya Imam Muslim. Adapun riwayat Abu Daud dan Nasai ada tambahan wala takhtadib, dan dia tidak boleh memakai khidab. Khidab itu adalah pewarna untuk tubuhnya, pewarna untuk rambutnya, pewarna untuk pipinya dan sebagainya. Walin Nasai, dan riwayat Imam Nasai ada tambahan wala tamtashid, dan dia tidak boleh pakai menyisir rambut. Tapi yang dimaksud di sini tidak boleh menyisir dengan sesuatu yang wangi atau dengan minyak. Tapi kalau menyisir dengan kering saja nggak ada masalah, atau pakai air nggak ada masalah. Tapi kalau pakai orang ngaring nggak boleh, karena ada bau wanginya itu dan dia termasuk minyak. Itu termasuk berhias itu. Jadi ringkasnya bahwasanya ihdad atau berkabung itu ada 2 macam. Pertama, apabila yang mati adalah selain suami, maka masa berkabungnya dibatasi oleh Nabi hanya 3 malam, tidak boleh lebih. Ngitungnya malamnya, Pak, bukan siangnya. Karena di sini Nabi mengatakan falathin. Falathin itu kalau dalam terjemahnya, ini bahasa Arab ya, terjemahnya adalah 3 malam, bukan 3 siang, tapi 3 malam. Maka ngitungnya malamnya. Sehingga seandainya bapak mati malam hari, maka ini anaknya berkabung sudah dihitung malam itu 1 malam. Kemudian malam kedua berarti malam kedua, malam berikutnya berarti malam ketiga. Habis itu setelah itu sudah nggak boleh lagi karena sudah 3 malam. Maka berkabungnya hanya boleh selama 3 malam saja. Setelah itu harus normal lagi. Dia tidak boleh menghindari parfum, tidak boleh menghindari celak dan sebagainya. Ya, dia tetap berhias seperti biasanya kepada suaminya. Ketika bapaknya mati, dia tidak berhias dulu karena sedih, nggak ada masalah. Tapi hanya 3 malam saja. Setelah 3 malam sudah nggak boleh lagi. Harus seperti biasanya. Ini masa bergabung yang pertama. Masa bergabung yang kedua adalah ketika yang mati adalah suami. Maka kalau yang mati suami, maka hukumnya adalah arba'ata asyhurin wa asyra. Berkabungnya itu 4 bulan 10 hari. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. Tapi tentu saja ini hukumnya berlaku bagi wanita yang tidak dalam kondisi hamil, karena hukum ihdad itu mengikuti hukum masa iddahnya. Kalau masa iddahnya sampai 4 bulan 10 hari, berarti ihdadnya juga 4 bulan 10 hari. Kalau masa iddahnya ternyata hanya 40 malam seperti tadi, wanita yang melahirkan setelah 40 malam dari kematian suami, maka dia juga masa berkabungnya ya hanya 40 malam tadi. Karena kalau dia sudah melahirkan, sudah selesai masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, maka masa berkabung juga sudah habis. Nah, maka masa berkabung mengikuti masa iddah kalau memang dia kurang dari 4 bulan 10 hari. Jadi ringkasnya gini, masa iddah itu, masa berkabung ini kalau yang mati adalah suami, maka berkabungnya wajib dan dia harus 4 bulan 10 hari, kecuali kalau dia hamil tadi. Adapun kalau berkabungnya itu untuk selain suami, maka berkabungnya tidak wajib, tetapi hanya boleh saja. Jadi seandainya bapak mati kemudian anaknya tidak berkabung, enggak apa-apa, memang tidak wajib. Seperti teman saya kemarin,
sudah ada rencana hari Ahad nikah. Hari Ahad apa? Nikah. Ternyata hari Jumatnya bapaknya mati. Nah, apakah dia wajib berkabung 3 hari? Tidak, karena yang mati adalah bapaknya, bukan suaminya. Kalau yang mati suaminya, maka wajib berkabung. Tetapi kalau yang mati selain suami, tidak wajib berkabung, tapi hanya boleh berkabung. Nah, sehingga wanita ini ditinggal mati oleh bapaknya hari Jumat, kemudian hari Ahadnya tetap mengadakan pernikahan, akad nikah, sehingga dia berhias untuk calon suaminya, ya nggak ada masalah. Memang tidak wajib untuk apa? Berkabung. Berkabungnya hanya boleh saja. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kenapa kalau yang mati suami kok istri ini wajib berkabung? Kenapa? Nah, ini adalah menghargai jasa seorang suami. Tidak sepantasnya seorang istri sudah dinaungi oleh suaminya beberapa tahun, kemudian suaminya mati langsung dia senang-senang nikah meneh. Nah, ini tidak sopan seperti ini. Tapi kalau suami melakukan nikah setelah istrinya mati, nggak apa-apa. Istrinya dikuburkan, selesai dikuburkan langsung pergi lamaran, nggak apa-apa, Pak. Suami nggak apa-apa begitu, karena nggak ada berkabung untuk suami, itu nggak ada. Berkabung itu hanya untuk apa? Istri saja. Kalau untuk suami maka tidak ada kewajiban untuk berkabung. Panjenengan ngubur istri kemudian setelah itu langsung nikah, nggak ada masalah. Ngubur istrinya pagi kemudian siangnya langsung akad nikah, langsung walimahan, nggak ada masalah, bebas. Untuk laki-laki ini hukumnya tidak ada larangan di sini. Nah, kemudian di sini dalam hadis ini Rasulullah sudah memberikan batasan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para istri yang sedang berkabung. 1, thauban masbuhun, baju yang menarik, tidak boleh. Disebutkan oleh para ulama, warna merah, warna kuning, warna hijau yang mencolok, pokoknya warna-warna menarik nggak boleh. Warna putih nggak apa-apa, warna hitam nggak apa-apa. Kalau putih memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama, karena putih itu kadang-kadang lebih apa? Menampakkan kecantikan orang. Tapi ringkasnya saja, karena tidak ada larangan, maka putih ini termasuk yang dibolehkan untuk dipakai oleh wanita yang sedang berkabung. Kemudian tidak boleh memakai berhias, taktahil, pakai celak, kemudian pakai parfum, nggak boleh semuanya ini, ditinggalkan semuanya. Maka selama 4 bulan 10 hari kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, ya sudah, nggak pakai celak, nggak pakai bedak, nggak pakai apa-apa. Kalau sudah selesai masa iddahnya baru silahkan untuk dandan lagi supaya dinikahi oleh orang lain. Nah, hukum Islam seperti ini tidak boleh kemudian kita tolak dengan nalar. Nah, sekarang sudah nggak perlu lagi, karena ini untuk kondisi zaman dulu kala. Sekarang sudah tidak diperlukan kepada hukum seperti ini, nggak bisa. Kalau sudah ada nas dari Nabi SAW atau dari Allah, maka tidak boleh kita tolak dengan nalar kita. Semua hukum ini berlaku sampai hari kiamat, kecuali kalau dihapus oleh Nabi SAW. Hadis berikutnya 1118. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ja'altu, aku memasang, ala aini, pada mataku, sobiron. Sobir itu adalah celak sobir, untuk obat. Jadi bukan celak berhias, tapi celak obat. Ba'da an tufiya, setelah wafat Abu Salamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, innahu, sesungguhnya celak sobir itu, yashibbul wajha, dia itu memberi warna untuk wajah, sehingga wajahnya jadi lebih cantik. Fala taj'alihi, maka janganlah kamu memasang celak sobir ini illa bilail, kecuali di malam hari. Wangzi'ihi, dan lepaslah atau bersihkanlah bin nahar, di siang hari. Wala tamtashiti, janganlah kamu bersisir bitibi, dengan sesuatu yang wangi, termasuk orang aring tadi, wangi. Wala bil hinna, tidak boleh pula dengan inai, karena inai ini kan warnanya kuning, menarik. Fa innahu khidab, karena dia termasuk khidab. Khidab sudah kita baca tadi ya, yaitu pewarna untuk tubuh kita. Qultu, maka Ummu Salamah bertanya, bi ayyi syai'in, dengan apa, amtashid, saya akan bersisir. Qala, beliau mengatakan, bisidr, dengan bidara. Jadi air dicampur bidara, kemudian digunakan untuk meminyai rambutnya, kemudian disisiri, itu enggak apa-apa. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan sanadnya hasan, sehingga hadis ini bisa dijadikan dalil.
Meskipun sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Tetapi kalau menurut mazhab Syafi'i, hadis ini sahih. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, kalau seorang wanita sedang mengalami masa ihdad atau berkabung, kan hukum asalnya tidak boleh pakai celak nih. Tapi kalau terpaksa karena dia sakit mata dan dia perlu memakai celak untuk mengobati matanya yang sakit, maka boleh, tetapi hanya diperbolehkan pada waktu malam. Siang hari nggak boleh. Siang hari celaknya dihapus. Karena siang hari ini bisa jadi ada tamu siang hari, bisa jadi siang hari ini wanita ingin keluar untuk cari makan atau beli sayur dan sebagainya. Nah, ketika keluar sementara wajahnya pakai celak, ini lebih cantik, sehingga ini termasuk berdandan. Tidak boleh orang yang berkabung berdandan. Nah, maka di malam hari saja yang boleh. Tapi tentu saja maksudnya di malam hari boleh tanpa keluar-keluar loh Pak. Kalau malam hari dia memakai tapi kemudian keluar-keluar ya sama aja nih. Jadi artinya berada di rumah, kemudian dia pakai celak, nggak ada masalah karena untuk berobat, tetapi hanya malam hari sehingga tidak ada orang-orang laki-laki yang melihatnya. Hadis berikutnya 1119. Wa anha. Nah, perhatikan hadis ini karena hadis ini bertolak belakang dengan hadis sebelumnya. Anna mra'atan, bahwasanya ada seorang wanita qalat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibnati, sesungguhnya putriku, mata anha zaujuha, telah mati terhadapnya suaminya, maksudnya ditinggal mati suaminya. Wa qad ishtakat, dan sungguh dia telah sakit, ainaha, pada matanya. Afanadkhuluha, bolehkah kita mencelainya? Ya, cela obat maksudnya. Qala, Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Hadis ini muttafaqun alaih. Berarti apa? Bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya mengatakan boleh kalau untuk obat, tetapi hanya malam hari saja. Hadis setelahnya mengatakan tidak boleh meskipun untuk obat. Nah, para ulama itu ketika mendapatkan dua hadis yang sama-sama sahih bertentangan, maka mereka biasanya mengkompromikan. Nah, komprominya gimana? Para ulama katakan hadis yang pertama, yaitu membolehkan wanita pakai celak untuk berobat di malam hari ketika masa berkabung, itu ketika penyakitnya memang darurat. Sakitnya sakit dahsyat, kalau tidak segera dikasih obat ini tambah parah. Nah, maka dia diperbolehkan untuk pakai obat tersebut. Tapi kalau sakitnya ringan, maka yang berlaku adalah hadis kedua. Jadi dua hadis ini dua kasus yang berbeda. Kasus yang pertama ini sakitnya cukup parah sehingga perlu diobati dengan celak, nggak apa-apa. Kasus yang kedua ini sakitnya ringan sehingga Nabi mengatakan, oh kalau sakitnya kayak gini nggak boleh seperti ini masih ringan, ya, masih bisa ditahan, masih bisa sabar selama 4 bulan 10 hari, nanti sebelum itu mungkin sudah sembuh matanya. Nah, maka tidak boleh untuk memakai celak. Nah, karena itu saya ulang-ulang lagi bahwasanya kalau kita membaca hadis Nabi SAW itu jangan kita pahami sendiri-sendiri karena kita bukan ulama. Carilah bagaimana penjelasan para ulama, itu yang kita pakai. Seringkali manusia ini atau kita ini ya, baca hadis kemudian langsung semangat mengamalkan padahal pengamalannya salah. Contoh misalnya ada orang mengatakan bahwasanya 3 kilo itu sudah boleh untuk qashar salat. Dalilnya apa? Katanya Nabi SAW beliau pergi dari Madinah ke Dzulhulaifah. Itu kan cuma 3 mil. 3 mil itu sekitar 5 kilo atau 6 kilo. Nah, maka kata dia 5 kilo itu sudah boleh untuk qashar salat. Nah, itu pemahaman yang salah seperti itu. Coba dilihat bagaimana Imam Bukhari menjelaskan hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pergi dari Madinah menuju ke Mekah, tetapi mampir dulu di Dzulhulaifah yang jaraknya sekitar 5 kilo tadi. Nah, ketika mampir itu beliau sudah mulai qashar. Bukan berarti bahwasanya kalau kita pergi 5 kilo sudah boleh qashar. Dari sini ke Mantung misalnya sudah qashar. Nah, itu enggak benar, terlalu dekat itu. Mungkin sudah 5 kilo mungkin, tapi itu belum jarak untuk qashar. Nah, itu salah gara-gara kita memahami hadis dengan kita baca sendiri, dipahami sendiri tanpa membaca bagaimana penjelasan para ulama. Nah, termasuk hadis ini kalau kita baca sendiri kita bingung. Ini hadis yang pertama tidak membolehkan, hadis kedua membolehkan. Jadi piye?
Nah, bagaimana para ulama menjelaskan, kita ikuti saja, sehingga kita yang bukan ulama jangan memahami hadis dengan pemahaman sendiri-sendiri. Hadis berikutnya 1120. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, tulliqat, telah dicerai khalati, bibiku. Fa aradat, maka dia ingin antajudda, untuk memanen nakhlaha, kebun kurmanya atau pohon kurmanya. Fa zajaraha, maka melarangnya rajulun, seorang laki-laki namanya Abu Sanabil, antakhruj, bahwasanya dia keluar rumah. Fa'atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Nabi bersabda, maka dia datang kepada Nabi, maka Nabi bersabda, bal, bahkan, juddi nakhlaki, panenlah pohon kurmamu. Fa innaki, ini tertulis fa innaka, salah. Fa innaki, karena sesungguhnya engkau itu, asa, barangkali, antasaddaqi, bahwasanya kamu akan bersedekah, au taf'ali ma'rufan, atau kamu berbuat kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita yang di dalam masa iddah ketika dicerai oleh suaminya, dia boleh untuk keluar rumah apabila ada hajat. Misalnya keluar rumah untuk menghadiri pengajian, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Itu termasuk hajat, keperluan. Saya biasanya ngaji tilawah Quran sama Pak Siddiq. Nah, ini saya baru dicerai oleh istri saya, ini boleh datang enggak ini? Karena khawatirnya kalau datang nanti malah dilamar sama Pak Siddiq gimana? Nah, maka jawabnya adalah boleh. Karena apa? Wanita yang sudah dicerai itu boleh keluar dari rumahnya ketika dalam masa iddah apabila ada keperluan untuk keluar rumah itu. Perhatikan di sini, keperluannya apa? Juddi nakhlak, panen pohon kurma. Ini keperluan agama apa keperluan dunia nih, Pak? Dunia ini. Nah, kalau keperluan dunia boleh, berarti keperluan agama lebih boleh. Nah, maka jangan melarang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya ketika dia masa iddah untuk keluar ke pengajian, jangan dilarang. Nabi saja membolehkan untuk ke kebun kurma, apalagi untuk ke kebun surga. Majelis ilmu ini kebun surga ini. Maka kalau untuk kebun kurma saja boleh keluar, maka kebun surga lebih boleh untuk keluar. Jadi intinya saja ketika ada hajat dia boleh untuk keluar. Nah, hukum ini berlaku juga untuk wanita yang masa iddahnya ditinggal mati oleh suaminya, sama saja. Memang ini bicara tentang wanita yang masa iddahnya dicerai oleh suaminya. Iya, memang hadis itu membicarakan ini. Tetapi para ulama katakan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam masa iddah pun kalau dia perlu keluar, gak ada masalah keluar. Saya menghadiri pengajian, gak apa-apa. Ini perlu disampaikan karena sebagian kita ada yang berpendapat kalau masih masa iddah ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh untuk pengajian. Nah, ini gak benar. Pengajian gak ada masalah. Yang penting masih berkabung tadi, jangan pakai baju yang menarik, pakai baju yang biasa aja. Kalau perlu pakai cadar, sehingga tidak ketahuan ini siapa, sehingga tidak kelihatan cantiknya wajahnya. Nah, maka ini lebih aman untuk wanita tersebut. Hadis 1121, wa an Furai'ah binti Malik anna zawjaha, bahwasanya suaminya kharaja fi talabi a'budin lahu, dia keluar untuk mencari budak-budaknya. Faqataluhu, lalu mereka membunuhnya. Qalat fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an arji'a ila ahli, bahwasanya saya kembali ke keluargaku. Fa inna zawji, karena suamiku, lam yatruk li maskanan, tidak meninggalkan untukku tempat tinggal, yamlikuhu, yang dia memilikinya. Jadi mungkin kontrak, sehingga tempat tinggalnya bukan milik dia. Wala nafaqatan, tidak pula meninggalkan nafkah, berarti dia orang miskin. Faqala na'am, maka Nabi mengatakan, ya silahkan kamu pulang ke rumah ibumu, enggak apa-apa. Falamma kuntu fil hujrah, tetapi tatkala saya sudah masuk kamar, nadani faqala, Nabi memanggil saya, kemudian Nabi bersabda, umkuthi fi baitik, silahkan kamu tinggal di rumahmu, yaitu rumah yang kamu dulu bersama suamimu, hatta yablughal kitabu ajalah, sehingga sampai ketetapan itu pada waktunya. Maksudnya sampai selesainya masa iddah. Saya ulangi lagi, umkuthi fi baitik, tinggallah kamu di rumah,
hatta yablughal kitabu ajalah, sampai selesai masa iddahmu. Qalat, maka Furai'ah mengatakan, fa'tadattu fihi arba'ata asyhurin wa asyra, maka saya pun bermasa iddah di rumah tersebut 4 bulan 10 hari. Qalat faqada bihi ba'da dzalika Utsman, lalu memutuskan berdasarkan hadis ini setelah itu Sayyidina Utsman ketika menjabat sebagai khalifah. Hadis ini derajatnya sahih, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Hadis ini membahas tentang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Selama masa iddah, dia harus tinggal di mana? Menurut hadis ini, dia harus tinggal di tempat di mana dia bersama suaminya dulu. Meskipun rumah itu bukan rumah suaminya, misalnya rumah kontrakan, misalnya lagi rumahnya mertuanya, jadi hanya nunut saja, istrinya hanya nunut sama suaminya tidak punya rumah, dia sama bapaknya, berarti mertuanya si perempuan tadi, ya dia bersama mertuanya tersebut selama masa iddah. Tetapi perintah ini umkuthi fi baitik, tinggallah di rumahmu, ini bukan perintah yang wajib, ini hanya perintah sunnah saja. Sehingga seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ketika dalam masa iddah, ini lebih afdolnya memang berada di rumah di mana dia dulu bersama suaminya. Tapi seandainya dia tidak nyaman di situ, dia kemudian pindah di rumah ibunya atau bapaknya, nggak ada masalah. Jadi saya ulang lagi, perintah umkuthi fi baitik, tinggallah kamu di rumahmu dulu yang bersama suamimu, ini bukan perintah yang wajib, tapi ini perintah apa? Sunnah. Maka perempuan boleh milih. Dan kadang-kadang memang suatu kondisi ini perempuan tidak nyaman berada di rumah tersebut. Seperti adik ipar saya, baru nikah berapa itu? 9 bulan mungkin. Kemudian suaminya mati. Nah, sementara dia bersama suaminya itu di tempat yang jauh dari keluarga, sehingga gak nyaman kalau tinggal di situ. Nah, maka dia nyamannya bersama ibunya, di rumah ibunya. Ya, saya katakan, ya kalau memang nyamannya di situ nggak apa-apa. Tapi seandainya engkau lebih memilih yang lebih afdal, maka di sini Nabi memerintahkan umkuthi fi baitik, kamu tinggal di rumahmu, yaitu di rumah ketika kamu dulu bersama suamimu, itu lebih afdal. Tapi dia merasa nggak nyaman, karena di situ sendirian, nggak ada kerabatnya, dan dia jauh dari keluarga, sehingga lebih nyaman kalau ada kerabat-kerabatnya yang bisa menghiburnya, sehingga tidak teringat-ingat terhadap suaminya yang baru saja mati. Ini kalau kondisi memang membutuhkan kepada hal itu, boleh dia tinggal di tempat manapun juga. Inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li